Halo semuanya, perkenalkanku dengan Doc Sans dari Crypto Health. Oke, di sini aku akan membahas ya altcoin season 2025 tiba, saatnya to the moon. Ya, berbagai informasi yang disampaikan di sini bukan acuan membeli ataupun menjual, ini merupakan analisa internal pribadi. Ya, Bitcoin sudah mulai banyak yang dijual ya guys ya. Dan performa top 100 koin kripto selama 90 hari ke belakang sudah outperform Bitcoin ya. Jadi di altcoin ya, ini sudah banyak yang dibeli ya. Bitcoinnya dijual, altcoinnya dibeli. Oke, di sini ciri-ciri dari alt season ya, yaitu adalah alt season index. Ciri-ciri alt season yaitu sekarang udah 47, 40 sampai 47 ya guys ya. Oke, di sini selalu local top atau top dari bull market 2025 atau siklus kali ini harus selalu ditutup dengan alt season ya. Harus ya. Kenapa? Karena alt season adalah satu-satunya indeks ya atau ini indikator, oke? Untuk mengetahui pasar itu sudah euforia atau belum. Kalau misalkan pasar belum euforia ya, pasti itu belum top dari market ya. Belum top dari market kripto. Kalian bisa ingat ya. Oke, sekarang indeks alt season di angka 47 yang artinya sudah ancang-ancang alt season. Lokal top sebelumnya yaitu di November 2024, alt season indeksnya berada di angka 85 ya. Yang mana itu sudah extreme greed, oke? Dan harus dilakukan penjualan ke semua altcoin atau meme coin kita ya. Kalau misalkan sudah ada alt season indeksnya ya, alt season indeksnya sudah mencapai lebih dari 75, itu adalah alarm untuk kita membuang semua altcoin dan juga meme coin kita ya. Bahkan Bitcoin juga bisa kita buang ya untuk sementara waktu. Oke, di sini kita bisa melihat ya, top 100 koin ya, performance 90 hari ya. Di sini ada SPX, Pengu, Conflux, Hyperliquid, Ethereum, Uniswap, ENA ya, Ethena, Aave, WIPS, QNT, Bong ya. Kita bisa melihat di sini sudah terjadi outperform dari Bitcoin. Koin-koin apa aja dok ya? Yang pertama adalah SPX ya, meme coin selalu ya, meme coin. Kemudian Conflux, DeFi, Hyperliquid, DeFi, Ethereum, DeFi, ya DeFi dan Layer 1 jelasnya ya. Uniswap, DeFi, ENA juga DeFi, Aave DeFi. Kemudian ada WIF ya. Jadi dari top 100 ya, dengan kenaikan gain tertinggi, kita bisa menyimpulkan kalau market itu sekarang ada di meme coin dan juga di DeFi sektornya ya. Jadi kita pilih ya itu aja. Kalau misalkan kita mau spot ya, trading swing trader ya, kita belinya ya ini aja guys ya. Bong ya. Ini bagus-bagus semua ya. Di samping adalah daftar koin yang mengalahkan kenaikan Bitcoin dalam waktu 90 hari. Banyak yang menarik ya, seperti Pengu ya, SPX, XRP, ETH, Hyperliquid, Aave. XRP sudah naik tinggi, kemungkinan sudah nggak akan naik lagi ya guys ya, kalau aku pribadi ya. Oke ya, di sini untuk Bitcoin dalam 3 bulan atau 90 hari itu kenaikannya adalah 25%. Jadi untuk di atas ini itu adalah yang outperform dari Bitcoin. Kalau yang underperform ya jangan dipilih ya guys ya. Kecuali Jupiter nih ya. Jupiter ini adalah salah satu DEX-nya dari Solana, jaringan Solana. Jadi kalau misalkan DEX dia bisa outperform Bitcoin seharusnya. Oke. Dalam waktu 90 hari Bitcoin plus 25%, 90 hari terakhir ya. Jika koin pilihan kalian kurang dari 25% kenaikannya, ya maka lebih baik kalian beli Bitcoin saja gitu ya. Kalian lihat nih di koin-koin kalian nih. Misalkan dalam 90 hari nggak ada kenaikan 25% ya. Berarti ya kalian mending beli Bitcoin aja, nggak usah beli token atau koin yang aneh-aneh. Ya, di sini kita bisa melihat ya, hanya beberapa koin token yang sudah menembus all time high. Sebelumnya atau lainnya itu nggak ada guys yang menembus all time high selain ini ya. Pertama adalah XRP yang menembus all time high. BNB, SPX, Pengu, dan juga Hyperliquid. Bong OTW ya. Bong OTW all time high. Bahkan Ethereum aja nggak all time high guys ya. Solana juga all time high kemarin ya. Jadi cuman beberapa koin aja yang menembus all time high ya dari all time high yang sebelumnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, SPX sudah tembus ya. Ini Pengu tembus juga ya di sini. Oke. Terus Hyperliquid tembus ya sekarang di sini. BNB juga sama ya, XRP juga.
Ini adalah ciri-ciri dari altcoin season ya. Walaupun misalkan nanti Agustus itu bearish ya, kita waktunya serok di situ guys. Agustus 2025 ya maksudnya. Agustus 2025 itu bearish, kita tetap seroknya di sana. Oke, ada pula beberapa koin yang naik sangat tinggi ya. Pertama NIT ya. NIT ini 6x ya dari bottomnya ya. Kemudian Zora itu 10x guys. Fine itu 7x, oke. Jadi di sini udah ada ciri-ciri dari altcoin season di sini, oke? Kita membahas dari segi on-chain-nya, long term holder, supply, net position change 30 hari. Ini apa sih dok ya? Ini adalah menunjukkan seberapa banyaknya long term holder ya, biasanya disebut juga sebagai smart money, menjual maupun membeli Bitcoin. Kita harus melihat, mereka tuh menjual atau membeli. Sekarang Bitcoin ada pada fase distribusi atau jualan ya. Di sini kita bisa melihat ya, panahnya itu minus ya, minus 2%. Kalau misalkan biru ya, berarti itu para smart money lagi ngumpulin apa? Ngumpulin Bitcoin ya. Karena harganya murah. Kalau di sini dia udah mulai jualan. Jualan itu ya jual Bitcoin dan juga membeli altcoin. Misalkan aku punya 1 juta Bitcoin kayak gitu ya. 1 juta rupiah maksudnya, 1 juta rupiah Bitcoin. Yang aku TP 800 ribu, kemudian 200 ribunya aku belikan altcoin kayak gitu. Ya, karena market cap dari Bitcoin itu jauh sekali dari altcoin. Pada saat kita take profit Bitcoin itu mungkin cuma 20% dialokasikan untuk altcoin. Altcoin itu gerak guys harganya. Langsung naik. Oke. Di setiap mini alt season atau true alt season menunjukkan selalu terdapat long term holder atau smart money Bitcoin yang sudah menjual Bitcoinnya untuk ditukarkan ke altcoin. Ya. Sekarang sudah mulai adanya penjualan Bitcoin, biasanya hal ini menandakan awal dari alt season. Setelah itu barulah terjadi bear market, ya. Selalu ya. Di setiap alt season ya, itu selalu Bitcoinnya tuh dijual, ya. Kemudian ditukarkan altcoin, oke? Ya. Di sini kita bisa melihat ya, market cap dari BTC dominance ya. Bitcoin dominance sudah turun 8% dari puncaknya, yaitu 66% ke angka 60%. Bahkan sekarang sudah turun lagi ya. Semoga bisa menembus support kuat di sana ya. Di sini ada support kuat, seharusnya bisa menembus lagi. Kalau misalkan menembus ya, langsung altcoin season guys ya. Karena Bitcoin dominance-nya udah turun ya. Oke, kemudian kita lihat dari ETF flow ya. Dari ETF flow-nya udah kelihatan ya, dari tanggal 17 sampai ke 28 Juli ya. Di sini terjadi penurunan pembelian Bitcoin ETF ya. Sedangkan Ethereum ini gila-gilaan ya. Tanggal 17 Juli ya, di sini ada 600, 18, 400. Sebelumnya Ethereum ini nggak pernah diserok segini gedenya guys. Jadi udah mulai shifting atau berubah ya. Dari Bitcoin menuju ke Ethereum. Oke, tanggal 23 Juli ya, itu 300. Ya, sampai sekarang masih inflow ya. Dalam 1 minggu terakhir ETF ETH, Ethereum malah lebih laku daripada ETF Bitcoin. Hal ini menunjukkan perubahan tren smart money lagi akumulasi ETH ya, mewakili dari altcoin. Oke, aku jelasin lagi ya. Harga Bitcoin itu pasti selalu naik ya guys ya. Selalu naik. Kita sangkut misalkan di pucuk gitu ya, di pucuk top bull run. Kita tinggal nunggu aja 4 tahun, pasti kita cuan double-double ya. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Kalau misalkan kita sangkut di atas, jangan jual di bawah malahan. Bear market malah kita jual. Ya malah rugi guys, kayak gitu ya. Oke, di sini adalah alt season index ya. Alt season index yaitu kita pasti mencapai alt season index di atas 75 guys ya. Terakhir kita mencapai di 6 Desember ini ya, dan juga di Januari 24 ya. Apakah ini akan naik lagi? Kalau aku iya ya. Dan itu akan mengakhiri siklus bull market tahun 2025. Dan aku pribadi akan menjual semua altcoin, semua meme coinku, apapun yang terjadi ya. Walaupun minus, walaupun plus, aku akan jual semuanya. Oke? Ya, kesimpulan, Bitcoin dari long term holder sudah mulai banyak dijual, beberapa ditukarkan altcoin ya. Beberapa dibelikan altcoin. Indeks altcoin season sudah mencapai 40-47 ya, sudah menunjukkan penguatan dari the others. Others itu apa? Yaitu selain Bitcoin. Oke, yang ketiga, top 100 koin kripto sudah banyak yang outperform dari Bitcoin. Yang keempat, sayangnya hanya beberapa koin saja yang sudah menembus all time high, sama seperti Bitcoin ya.
Makanya kali ini kalian juga harus lebih selektif lagi dalam memilih altcoin ya. Siapa yang sudah break all time high, yaitu yang dipilih, oke? ETF ETH ya sudah mulai outperform dari ETF dari Bitcoin. Alt season terakhir tahun 2025 sudah terjadi ya. Mini alt season ini adalah proses guys ya. Walaupun Agustus itu merah, walaupun September itu merah, ini adalah sudah proses-proses altcoin season ini sudah lagi dibangun ya. Ini adalah alt season terakhir ya, tetap waspada. Setelah alt season pastinya akan ada bear market untuk kripto terutama altcoin dan juga meme coin. Ya. Kemudian join with our positive community ya, kalian akan dibimbing dari awal ya. Misalkan kalian ini pemula ya, dok aku baru masuk kripto 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Itu bisa ya guys ya, karena kalian akan aku bimbing langsung ya. Setiap Sabtu itu ada bedah kriptofolio ya, jam 6 ya. Itu kalian akan aku bimbing langsung ya, untuk kripto apa yang bagus, kemudian dari pendapatan kalian itu berapa ya. Jadi ini pemula friendly ya guys ya. Sampai cuan bareng di market kripto. Mau bull market, mau bear market, kita akan selalu tetap cuan ya guys ya. Oke, di sini kalian juga bisa menghubungi admin di situ ya. Yang kalian dapatkan apa atau benefitnya ya? Bisa diagnosa, kemudian video call, bedah porto with Doc Sans, aku sendiri ya, tiap hari Sabtu ya. Kemudian dipantau kriptofolionya ya. Analisa top dari bull market 2025, jadi kita nggak bakalan telat ya. Topnya tuh di mana di tahun 2025 ini. Kemudian Degen meme coin juga bisa, future juga bisa. Aku ada secret strategy ya, Doc Sans itu futures ya. Futuresnya itu ada secret strateginya. Kemudian ada lagi crypto glitch ya, cara kaya ala Michael Saylor itu juga dibahas. Kemudian secret internal analysis, kemudian technical jelas ya, technical harian itu pasti ada ya kan. Ya gabungnya segini ya guys ya, sebelum nanti semakin mahal karena benefitnya semakin bertambah lagi. Oke, ini testimoninya ya, banyak banget sebenarnya testimoninya ya. Ini masih belum kita tampilin ya semuanya ya. Oke, terima kasih. Ingat ya, segala perbuatan buruk kita selalu ada balasannya. Kalau di dunia namanya karma, kalau di akhirat namanya dosa. So, jangan lupa berbuat kebaikan. So, salam cuan selalu. Terima kasih.